Dan problemnya, suka atau tidak, ini akan jatuh kepada kalian. Dan kalian yang muda akan menjadi aktor perubahan atau menjadi korban terhadap keadaan. Ayah, dulu ketika ayah kerja, kehidupan ekonomi kita tidak sampai seperti ini ya. Anak saya yang paling gede itu bilang, anak saya namanya Saiful Lama, Mas Iqbal kasihan sama mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, episode kali ini kita kedatangan tamu yang buat saya teramat sangat istimewa. Teman lama. Ya. Siapa dia? Siapa ya? Mas Suparno Djumar. Ya, tepuk tangan dong. Enggak, ini neploin burung nih. Mas Suparno Djumar. Ya, Enaknya panggilnya apa nih? enaknya dipanggil enak. Enak. Biasanya panggil siapa nih? Teman-teman kalau di Bogor atau yang sering di Sungai biasanya manggil saya Pak D. Biasanya Pak D ya? Iya. Iya, oke. Ya, kalau aku kan kalau Pak D kayaknya kok kayaknya ketuaan gitu ya. Mas aja lah ya. Bebas. Ya, biar sama-sama kayaknya nggak terlalu tua banget gitu ya. Jadi kita mungkin menjadi kelompok orang atau kaum yang menentang tadi itu. Kenapa menentang Pak? Menentang atau menolak tua. Oh. Oke, berarti pas nih manggilnya Mas ya. Oke. Mas Parno ya. Jadi kebetulan Mas Parno ini kawan kenalan lama yang udah berapa? 5 tahunan kali ya Mas ya? Nggak pernah ketemu ya? Iya, sekitar itulah 5 tahun. Sekitar 5 tahunan ya, sebelum COVID yang jelas ya. Iya. Mas, ya? Nah, betul ya. Jadi kita undang nih Mas Parno ke sini buat apa sih ya? Nggak tahu ya. Mas cerita deh, udah deh cerita sendiri deh Mas Parno. Siapa ngapain gitu deh terserah. Kalau nggak dipancing-pancing saya mending diem. Ayo, silakan Mas. Iya. Saya Suparno Djumar. Iya, Kalau iya. di Bogor teman-teman biasa memanggil saya Pak D. Oke, Pak D. Saya memiliki 1 orang istri, kemudian 4 anak laki-laki semua. Wah, jagoan. Kemudian saya di Kota Bogor. Saya pendatang karena saya tinggal di Kota Bogor sejak tahun 95 hingga sekarang. 95 sampai sekarang. Oke. Saya dari Jawa Tengah. Kemudian saya terlanjur cinta terhadap kota ini, Kota Bogor. Kota Bogor. Cinta banget atau biasa aja? Mungkin boleh dibilang cinta menuju banget. Cinta menuju banget. Menuju banget. Karena ada tahun-tahun berapa ya? Tahun mungkin sekitar 89 atau awal-awal tahun 90. Ketika ada salah satu Awal 90. Oke. Saya itu diajak oleh sepupu yang wisuda di salah satu kampus di Kota Bogor. Kemudian begitu keluar tol, wow, ini keluar dari tol kayak keluar dari mana gitu, adem, kemudian masih sejuk gitu. Kapan saya tinggal di kota ini ya? Awal 90. Awal 90. Oke. Iyalah, waktu itu memang masih oke ya. Iya. Dan ternyata tahun 95 akhirnya entah kenapa yang jelas semesta mendukung dengan apa sih namanya impian saya ketika itu, dan akhirnya saya menjadi anak kos tahun 95 di Kota Bogor. Anak kos di Kota Bogor. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, tahu-tahu nyampe Bogor aja gitu ya. Ya, ada cerita gini. Kebetulan ketika saya di Jakarta tahun-tahun 94 saya bekerja. Kemudian tahun 95 itu ada beberapa mahasiswa yang magang di tempat saya bekerja. Oke. Kemudian karena secara chemistry, secara usia itu kami sebaya. Kemudian ketika akhir pekan diajak main ke Bogor.
Oh, main Bogor yuk, ayo. Jadi tanpa pikir panjang langsung cabut. Begitu dengar kata Bogor langsung cabut. Oke, kesempatan. Kesempatan. Iya. Ketika itu main di samping Internusa. Ketika itu Internusa tahun-tahun 95-an. Internusa. Kebetulan teman-teman itu kos di sana. Terus saya ke sana. Oke. Kemudian wah, di Bogor enak banget ya. Seperti tahun-tahun 90-an awal ketika saya pertama kali ke Bogor. Ya sudah, kalau memang enak, kamu pindah aja ke sini. Oh, langsung gitu ya? Oh, iya, komen teman itu langsung bilang gitu ya? Itu hari Minggu. Itu hari Minggu. Kemudian hari Senin saya kembali lagi ke Jakarta. Pulang kerja hari Senin karena masih bujana. Jadi juga tanpa pikir panjang langsung cabut. Padahal kerjanya masih di Jakarta. Tanpa mikir panjang. Saking cintanya sama Bogor. Ya suasana. Iya. Artinya jadi karena juga mungkin kalau saya sendirian juga kayaknya saya akan menjadi orang ter-PT. Kiri kanan kan nggak ada yang kenal. Ini ada yang mengenalkan atau ngajak, jadi kesempatan. Ya. Nah, ini Mas. Tadi kan katanya nih ngomongnya cinta Bogor. Bukti cinta Bogor tuh apa sih? Lo ya dong. Kalau cinta nggak ada buktinya. Coba deh, buktinya apa nih? Mas jadi boleh nggak kalau saya juga bisa nanya ke pendengar? Gimana tanya? Kalau konteks hubungan, saling mengasihi, mencintai, artinya ketika saya mencintai terhadap kota ini, secara pribadi, saya bagaimana caranya menjaga agar rasa cinta saya itu kemudian dapat tersampaikan dengan baik, atau ada bentuk. Ketika saya mencintai istri dan anak saya, pasti saya akan melindungi istri dan anak saya. Melindungi dengan sekuat tenaga. Begitu juga dengan kota ini. Saya lindungi dengan cara saya, agar sungai, agar lingkungan tempat di mana saya tinggal, seperti tanggung jawab saya ketika saya tinggal di kota ini, saya mencintai kota ini, saya akan melindungi kota ini dengan kemampuan saya. Dengan sepenuh hati. Nah, gini Mas, ada satu kata nih. Saya mau melontarkan satu kata. Kayaknya tanggapannya panjang nih. Siap dengerin ya? Oh siap Mas. Sungai. Wah, pakai saya Mas. Sampai melotrok ini Mas. Apa itu? Ya, seberapa besar arti sungai buat Mas Parno? Nah, saya akan flashback. Oke. Saya pendatang di Kota Bogor. Saya asli Jawa Tengah. Kemudian usia anak-anak sampai remaja, saya di Jawa Tengah. Kemudian interaksi saya dengan sungai itu dari sejak anak-anak sampai saya meninggalkan Jawa Tengah. Saya dari keluarga petani. Petani tanda hujan. Jadi ketika musim kemarau, kebanyakan petani di daerah saya adalah menanam tembakau pada saat musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau kan berarti ada proses nyiramin tanaman tembakau yang baru ditanam. Itu berhari-hari itu sampai benar-benar si tembakau ini tumbuh kuat. Lewat masa kritis. Itu disiramin pagi sore. Itu ngambilnya air sungai, pakai pikulan. Kalau orang Jawa Tengah namanya black itu adalah kaleng kotak. Yang kemudian diisi air, kemudian kita pikul, kemudian kita akan lewatin lajur tanaman, kemudian kita dituangin. Itu pagi sore. Kemudian ketika juga musim kemarau, akan ternak kambing. Itu juga kami biasanya kalau misalnya merumput pagi, itu biasanya kan rumput-rumput itu masih ada embun. Karena di tanah ladang biasanya itu kena pasir, kena tanah. Rumput-rumput yang kami masukkan dalam keranjang itu kemudian dikopiok dengan air sungai. Itu dengan cara batu-batu itu ditata sedemikian rupa seperti kerucut gitu, kemudian rumputnya itu dikopiokin, kemudian supaya pasir dan tanah itu larut.
Oke. Setelah itu kemudian kita masukin keranjang dan kita tiriskan. Kemudian hampir sepanjang hari ketika waktunya memungkinkan, kami dengan teman-teman sebaya itu yang mainnya di sungai. Bahkan mungkin sama seperti anak-anak sekarang kali ketika ada kekhawatiran orang tua ketika bermain di sungai. Iya. Jadi kadang-kadang ketika bermain kita suka lupa diri. Lupa diri itu udah dari pagi. Dan lupa waktu. Oke. Jadi akhirnya kadang-kadang bapak itu kalau lagi di ladang gitu ya, Parno di cari sambil bawa. Nih yang nggak tahu Parno mana? Gitu ya. Parno itu maksudnya Parno mana? Karena kan biasanya main di sungai itu kan anak-anak buahnya. Suaranya wah namanya main air. Bapak saya biasanya bawa batang kayu, potongan batang singkong atau apapun lah ya. Cari. Begitu misalnya bapak saya nemu, saya lihat bapak saya datang, saya lari menyelamatkan diri supaya tidak kena sabetan. Kenakalan masa lalu. Kemudian ketika musim kemarau juga di malam hari, itu kalau orang Jawa Tengah di tempat saya itu bilangnya, kalau orang sini bilangnya mungkin ngobor. Oh ya, ngobor ya. Ngobor. Kalau nyari ikan malam-malam. Ya, oke. Jadi ketika itu pakai petroma. Jadi petroma. Jadi kemudian diisi minyak tanah, kemudian dinyalakan. Kemudian biasanya minimal kami bertiga. Ada yang bawa petroma, ada yang bawa senjata tajam samurai atau kelewang, kemudian ada yang ngambil ikannya. Ya. Biasanya itu formasinya paling tidak tiga orang. Ya. Nah, ketika airnya relatif dangkal, kemudian ada arus, di bawah sinar lampu petroma itu kelihatan tuh ikan yang renang ke atas. Itu di sungai ya Mas ya? Di sungai. Oke. Itu ketika kelihatan ada ikan ya itu samurainya itu bukan bukan supaya potong, tidak, tapi paling tidak mengejutkan atau melukai yang akhirnya ketika ditangkap lebih mudah. Ya, termasuk belajar berenang atau bahkan ketika itu belajar berenang sebelum bisa berenang itu ya mungkin ini salah satu kematian. Tenggelam di sungai itu udah sering sampai akhirnya kita secara alamiah bisa menyelamatkan diri, mempertahankan hidup ketika bermain di sungai. Bukan pintar tapi takut mati ya. Akhirnya bisa renang gitu ya. Karena kan ternyata kita secara alamiah itu ketika kita pada situasi sulit, bagaimana kita bisa harus menyelamatkan diri. Walaupun secara pribadi saya bersyukur karena juga ada biasanya teman-teman yang lebih pintar biasanya yang memandu atau kalau ini yang jadi penjaga coach atau menjadi pelatih atau kayak gitulah. Berjaga-jaga kalau misalnya tenggelam dia langsung kurang lebih kayak gitu lah. Gitu. Nah gini Mas, ini kan pengalaman masa lalu yang pasti bagi setiap orang pengalaman masa kecil ini akan membekas menjadi satu kenangan yang mungkin bisa kenangan yang indah atau malah bisa menjadi traumatik kan gitu ya. Nah bagi Mas Parno memandang sungai ini kan ya mungkin kalau saya simpulkan kenangan indah yang tak terlupakan. Nah terus tadi hubungannya dengan cinta Bogor, sungai itu gimana? Nah kembali tahun 95 ketika mulai tinggal di Bogor, akhir pekan jalan-jalan. Oh sudah ngekos di Bogor? Oke. Tahun 95 jalan-jalan. Kebetulan karena di Internusa itu tuh ada di sekitar Tegalega itu tidak jauh dari Kebun Raya Bogor, main ke Kebun Raya Bogor. Nah ketika itu Kebun Raya Bogor masih sangat terbuka, akses ke sungai. Jadi masuk ke Sungai Ciliwung di dalam Kebun Raya Bogor, batunya kan gede-gede. Saya suka banget. Saya ingat beberapa orang itu, ada beberapa kawan-kawan itu yang bareng. Bahkan fotonya juga masih simpan. Karena itu pertama kali sepertinya kaki saya menjejakkan di Sungai Ciliwung. Kemudian bahkan bukan cuma Ciliwung, mungkin sungai di Bogor ya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya, sungai di Kota Bogor. Tapi tahun-tahun sebelumnya pernah. Pernah. Tapi kayaknya daerah-daerah mana Ciapus gitu. Ciapus. Oke, ya Ciapus. Ya. Nah kemudian itu berlalu, kemudian tahun 98 kalau tidak salah, karena juga saya masih mondar-mandir Jakarta.
ada proses di mana akhirnya saya harus beradaptasi. Maksudnya gimana? Karena ketika kerja kemudian kena PHK setelah tahun 98. Sebentar. 95 sampai 98 kerja masih di Jakarta, tapi sudah memantapkan hati tinggal di Bogor. Kos di Bogor. Jadi pengelaju. Oke, pakai KRL ya? Dulu masih pakai bis karena Oke, bis karena yang gampang ya. gampang dengan barang aksi. Oke, setelah itu ada 98 ada krisis moneter, kemudian PHK masa. PHK. Oke. Kemudian ada situasi yang kemudian saya mencoba beradaptasi. Cara adaptasi mempertahankan itu. Saya jualan koran. Oke. Tapi itu benar-benar sudah nggak kerja lagi ya di Jakarta? Oke. Ya. Tahun 98 saya jualan koran. Di depan Plaza Jambu. Oke. Kebetulan pinggir sungai. Pinggir sungai? Ya. Ada jembatan situ dulu. Persis di situ. Setiap hari ketika saya jualan koran pagi-pagi itu ketemu orang yang membuang sampah itu pakai gerobak ke pinggir sungai. Tiap pagi? Tiap pagi. Pagi itu pagi banget atau? Pagi sekali karena saya buka sekitar jam 5 atau menjelang. Ya berarti subuh lah ya? Iya. Oke. Jam-jam setengah 6 orang itu buang sampah ke sungai. Karena saya baru berjualan di situ, saya belum mengenal Medan, saya mengobservasi. Sampai suatu ketika karena ini terus terjadi, saya coba beranikan diri menegur. Bukan nanya ya? Bukan nanya. Menegur maksudnya kayak? Ya mungkin nanya tapi agak keras. Oke. Ya. Pertanyaannya kurang lebih gini, Pak, kenapa Bapak buang sampah ke situ? Oh gitu nanyanya ya? Berani ya? Nah, ini seberang-seberangan nih. Saya ada di Jambu 2. Di Jambu 2, kemudian orang itu ada di seberang. Jadi dihalangi oleh jalan Ahmad Yani. Oh iya. Oke. Kemudian orang itu membalik pandangan ke arah saya sambil berkaca pinggang. Di sampingnya ada guru. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Kurang lebih kalau bahasa orang Sundanya kayak gitu. Saya orang sini. Emang kamu siapa? Kurang lebih kayak begitu. Iya. Itu sendiri ya, Mas? Ya saya kan pagi-pagi itu bukan sendiri. Yang orang itu sendiri. Ya. Nah, kemudian saya kan coba tadinya mencoba mengingatkan itu kenapa buang sampah ke sungai. Karena selama ini tuh saya lihat cuman saya belum berani menegur dan saya coba berapa lama dari mulai melihat pertama sampai dengan berani menegur itu berapa lama? Mungkin kurang lebih sekitar ada sebulan. Lama juga ya? Karena itu menyiapkan mental sambil sebenarnya itu ya? Oke. Karena kan saya juga mengukur diri kira-kira setelah ke mapping gitu ya. Iya. Kira-kira bisa menakar. Ini sambil cek ombak. Karena bagaimanapun pendatang. Waktu itu. Oke. Ketika ada perlawanan dengan sambutan kayak gitu, saya akhirnya cuma mikir, oke, saya cek ombaknya sampai di sini saja, sambil cari bagaimana caranya nanti suatu saat cara yang mungkin lebih halus. Oke. Akhirnya proses itu saya lewati. Tahun 2006 saya kerja di salah satu LSM lingkungan di Kota Bogor. Lama juga ya Mas, dari 98 mulai menegur pertama kali, kemudian ceritanya langsung lompat tahun 2006. Tahun 2006. Itu masih jualan koran tuh? Ya, maksudnya cukup panjang sebenarnya ya. Cukup panjang. Masa-masa apa istilahnya? Bisa dibilang mungkin ya sudahlah gitu. Atau gimana? Bahasa lebih pasnya gitu. Karena gini, saya tuh melihat bagaimana sebenarnya secara umum ketika sungai itu ada di sekitar kita. Sungai itu menjadi tempat bagi banyak orang untuk melampiaskan sampah, melampiaskan limbah. Ya, walaupun sebenarnya tadi yang Mas jelaskan, sungai itu juga sumber kehidupan sebenarnya. Iya kan? Sumber kehidupan. Iya. Ya termasuk tadi mengairi, kemudian di tempat-tempat yang lain banyak untuk nyuci, untuk ngambil air, untuk ternak, untuk bahkan untuk minum. Betul. Ya. Nah, akhirnya ada proses juga akhirnya saya nyambi, kemudian kerja di salah satu LSM lingkungan. Tahun 2006. Tahun 2006 sampai tahun 2008 atau 2009. Kerja atau volunteer, Mas? Kerja ya. Kemudian kebetulan kantornya pinggir sungai. Pinggir sungai Ciliwung lagi. Oh iya, di sebelah mana? Di spill daerah mana? Daerah Sempur. Oh, Sempur. Oke. Ya. Kemudian ketika lama kemudian sudah kenal dan sebagainya, kemudian yang saya tanyain ke teman-teman adalah, teman-teman, depan kantor kita kan ada sungai Ciliwung. Gimana caranya teman-teman di sini bisa turun ke sungai, kita bermain-main ke sungai, kemudian kita membersihkan sungai. Oh, dari situ. Tapi sorry, itu spontan
apa ya istilahnya spontan dari rasa yang udah ditahan sekian lama atau karena atau seperti apa tuh Mas? Iya, ada proses apa rasa kegelisahan yang terpendam. Iya, 8 Kemudian, tahun. Berarti kan dari tahun Ya, 98 sampai 2008, 8 tahun. Kemudian ada momentum ketemu teman-teman yang di lingkungan yang Oke. belum dekat sungai. Oke. Ketika itu sambutannya masih belum menggembirakan bagi saya. Akhirnya saya pendam lagi. Oh, mengembirakan itu maksudnya apa? Belum dapat respon. Jadi iya, cuma gimana? sendirian. Ya, akhirnya tidak direspon itu artinya sudut perspektifnya beda. Padahal itu LSM lingkungan. Saya melihat. Ya, oke. Kemudian akhirnya ya sudah. Akhirnya saya pendam lagi nih. Hmm. Akhirnya diproses. Kemudian akhirnya tahun-tahun 2013 sampai 2015 kan. 13. Jadi ada Lama, ya. suatu proses di mana saya juga diskusi dengan teman-teman di Jakarta. Kemudian akhirnya mengingatkan saya kembali ke persoalan sungai. Oke. Akhirnya saya coba cari komunitas yang memberikan perhatian terhadap persoalan sungai. Ternyata ada. Oh, gitu. Tahun 2015 itu saya cari, kemudian 2015 berarti kalau dihitung-hitung tadi 98 menahan diri dari yang orang ngebuang sampah. ya, Kemudian cek ombak tadi ya. betul, 2000 selama itu menahan diri 2006 kerja di LSM. betul, Penerimaan teman-teman tidak mengembirakan. tidak mengembalikan. Menahan Menahan diri lagi. sampai dengan 2015, 9 tahun kemudian. Akhirnya Ketemu. ketemu Komunitas. Itu saya cari lewat internet. Oh, ternyata ada. Boleh spill nggak namanya? Komunitas Peduli Ciliwung. Namanya Komunitas Peduli Ciliwung. Oke. Nomornya ada. Saya hubungi, ada yang menjawab. Akhirnya komunikasi lewat telepon, kemudian akhirnya dilanjutkan dengan kopi darat di hari Sabtu. Oke, di tahun 2015. Tahun 2015. Ya, oke. Jadi gini Mas, saya pikir nih seorang Suparno Jumar ini, bayangan saya itu udah mulai dari lama ya, lama banget tuh dari mungkin tahun 2000-an. Ternyata tidak semudah itu juga ya Mas ya. Ya maksudnya melalui ya oke, mungkin apa ya kalau orang di luar sana kan gitu doang gitu ya. Iya, Tapi iya. ternyata ya menahan diri tapi tidak sampai dengan mengubur impian ya Mas. Menahan diri dan menakar diri. Oh ya, oke. Karena saya coba menganalisa apa yang terjadi di sekitar kita. Ternyata problemnya sangat complicated. Tidak sesimpel yang kita Tidak sesimpel. lihat di Yang permukaan. dia permukaan. Jadi ketika saya bukan siapa-siapa, terlebih saya pendatang, ketika mencoba untuk melakukan sebuah perubahan mungkin di mata kita kecil, tapi itu ternyata tidak. Gini Mas, sorry. Beberapa kali Mas Parno menekankan saya ini pendatang. Ada hal khusus Mas. Kenapa bisa menekankan itu? Nah, karena kan kita di muka bumi pun juga pendatang. Oke. Jadi jangan kita merasa kita mengaku berlebihan terhadap sesuatu yang ada di diri kita atau di sekitar kita. Kita itu sejatinya pendatang. Cuman mungkin kita menjadi pendatang yang tidak tahu diri. Ya. Kita selayaknya sebagai pendatang. Kita juga memberi rasa hormat. Ya. Sebenarnya pendatang cuma mungkin, mohon maaf nih, di semua kota lah ya, di semua wilayah Mas ya. Kita nggak usah ngomong wilayah tertentu ya. Iya. Di semua wilayah, ya mungkin dia datangnya duluan daripada kita, daripada saya, daripada Mas Parno. Gitu ya, gitu ya Mas ya. Iya, betul. Dan ternyata antara mungkin yang datang duluan dengan datang yang belakangan tidak selalu dalam tanda kutip lebih cinta ya Mas. Iya. Bukti loh, maksudnya bukti bukan ngomong. Betul. Jadi Betul ya? kadang-kadang gini, narasinya itu orang yang datang lebih duluan atau orang yang berkesempatan lebih dulu Ada di situ. itu merasa memiliki kuasa gitu loh, Lebih daripada yang orang yang berikutnya. berikutnya. Padahal tidak. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan saat ini itu juga harusnya sama rasanya Ya, ketika akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. ya. Bukan karena kita lebih dulu, kemudian kita boleh dengan sesukanya memperlakukan ini, kemudian kita tidak mikirin generasi selanjutnya apakah bisa merasakan seperti kita. Ya.
Oke, kembali ke komunitas peduli Ciliwung. Ya. Ceritanya gimana nih, Mas? Tadi saya potong pendatang masalahnya. Akhirnya ketemu, kemudian saya mencoba suka hal-hal baru, ketemu orang-orang baru, apalagi ketika ada melakukan pembersihan sungai Ciliwung atau mulung sama Ciliwung itu tidak berpaku di satu titik. Ketika bosan pindah titik. Oh, jadi akhirnya secara tidak langsung kita mendapatkan cara untuk mengenal medan-medan baru. oh, tapi gini Mas, ketika misal tadi ya bosan di titik ini, kemudian pindah titik ini, itu random ya? Random. Jadi ya bisa dibilang, ya udahlah besok mau ke sana, sekarang mau ke sini gitu. Iya. Awalnya gitu memang. Betul, memang begitu. Oke. Jadi tidak harus di sini terus, tidak. Ketika memang bosan ya sudah. Karena kan lagi-lagi nih gerakan voluntary yang kemudian tidak secara khusus memiliki harus begini, tapi paling memang ada, tapi tidak kemudian dibuat kaku. Oh iya. Artinya siapapun diberikan inisiatif seluas-luasnya untuk menentukan titik. Kemudian kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Mau datangnya katakanlah mau nongkrong di itu sambil ngopi, baca buku di titik sungai sementara teman-teman yang lain bersihin, apakah kemudian salah? Tidak. Dia datang ke situ, dia hobinya fotografi, kemudian mau foto atau bikin konten, ya silakan. Atau dia di situ datang ke situ sekedar mungkin pengen berkenalan dengan orang-orang baru, ya nggak apa-apa. Karena kan memang kita mencoba untuk mengumpulkan beberapa orang di dalam sebuah organisasi yang memang cair gitu. Ya. Latar belakangnya mungkin beda-beda. Mungkin dari satu sisi isu dia tidak berlebihan ketika mengutin sampah, tapi dia observer, mengamati. Oh, nah mungkin gini Mas, KPC atau Komunitas Peduli Ciliwung ini namanya juga komunitas. Ya. Berarti sebenarnya bukan organisasi yang resmi yang kayak kantor mana gitu, ya. Tapi hanyalah kumpulan atau sekelompok orang yang punya concern dan isu yang sama terhadap dalam hal ini Sungai Ciliwung. Gitu ya? Iya. Sehingga ya kayak tadi, yang mau nongkrong makan gorengan terserah, yang mau bersih terserah, silahkan. Artinya kita mencoba memahami dari banyak sisi. Ya. Mungkin dia datang ke sini karena mungkin memang perlu teman untuk diskusi. Ya. Dia datang ke sini karena memang dia perlu untuk tahu persoalan apa yang terjadi dengan Sungai Ciliwung. Jadi sangat cair ya? Sangat cair. Dan tidak ada rasa ini orang datang cuma foto-foto doang, nggak bantu bersih. Nggak gitu ya Mas ya? Tidak ada registrasi. Oh, oke. Tidak ada bayar iuran. Sama sekali? Tidak ada. Tidak ada kewajiban yang kamu harus begini, apalagi sampai kemudian tunjuk tangannya turun. Oh iya, oke. Tidak ada pejabat, tidak ada semuanya anak sama. Buah, tidak ada. Oke. Jadi apa sih Mas yang dilakukan di KPC ini? Ya, artinya kalau dari sisi, karena saya juga, kalau Komunitas Peduli Ciliwung itu ada sudah sejak Maret tahun 2009, kemudian 2015 saya baru bergabung, artinya kan 6 tahun setelah itu saya baru bergabung. Jadi ya intinya adalah komunitas ini memberikan perhatian terhadap persoalan Sungai Ciliwung. Jadi orang-orang yang kemudian di dalam komunitas ini dengan latar belakang bermacam-macam kemudian melakukan sesuatu yang kalau membersihkan Sungai Ciliwung dalam sekejap dalam jumlah orang terbatas itu nggak mungkin. Ya maksudnya apa ya? Realistis lah. Realistis. Tapi semangat yang coba secara pribadi saya pahami dan saya coba mengerti adalah mereka ini sekelompok orang yang memiliki memiliki kegelisahan yang sama, memiliki harapan yang sama, harapan-harapan terhadap Sungai Ciliwung yang kemudian daripada cuma ngomong-ngomong saja, berbuat mungkin walaupun hanya memungut selembar plastik atau memungut selembar potong kain atau selembar sepotong tali atau apapun yang kemudian berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Oke. Jadi sebenarnya lakukan yang kita bisa sekecil apapun, dan kalau saya tadi tertarik
Berarti tidak ada yang boleh merasa lebih penting dari orang lain. Iya. Lebih berperan dari orang lain. Tidak. Di dalam komunitas ini nggak ada. Betul. Semua setara. Semua setara, egaliter. Egaliter. Sangat egaliter. Sangat egaliter. Walaupun sebenarnya yang masuk dalam komunitas mungkin ada yang mungkin apa ya, pengusaha, mungkin pejabat, gitu ya, Mas. Betul. Ada katakanlah misalnya ada dosen, ada mahasiswa, kemudian juga ada ASN, Oke. kemudian mungkin juga ada TNI, kemudian juga ada Polri, ada dokter. Oke. Jadi macam-macam, ada insinyur teknik dan macam-macam. Tapi gini, Mas, dari berbagai macam latar belakang itu, di satu sisi pasti menjadi kekuatan yang luar biasa. Betul. Karena semua lini ada. Ya. Tapi mungkin ini juga menjadi satu peluang terjadi friksi atau mungkin benturan itu. Pernah ada nggak, Mas, di internal gitu ya? Yang saya rasakan kalau secara benturan atau friksi, secara frontal tidak pernah. Tapi kalau dalam konteks diskusi, saya suka. Biasa lah ya. Biasa. Dan malah bagus ya. Mengadu gagasan. Oke. Jadi kalau sebuah organisasi akhirnya juga seperti sekelompok apa sih namanya kerbo yang kemudian dicocok hidungnya kemudian harus mengikuti. Tapi bagaimana secara gagasan mungkin kita akan berdebat gitu ya. Tapi saya pikir itu adalah sebuah proses yang baik. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Oke. Karena akhirnya kami secara tidak langsung atau langsung kemudian juga ditempa oleh pengalaman-pengalaman ketika ada di sungai. Ketika ditempa kami juga harus bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan ini dan itu. Nah, terus ini, Mas, ya orang kan beda-beda ya. Ya. Ini kalau saya bicara Mas Parno nih, jangan-jangan ini aktif di Ciliwung ini ada yang dikejar nih, jabatan gitu. Ya siapa tahu mau nyalonin jadi apa gitu wali kota atau apa gitu. Enggak ya, Mas? Jadi ketua RT gitu. Enggak ya, Mas? Mosok belain sungai jadi wali kota. Ya kali kan menggalang massa. Loh, enggak ya, Mas ya? Enggak. Jadi enggak. Apa sih? Tapi bisa jadi ketika proses ini dilakukan secara konsisten oleh orang-orang muda dan mimpinya adalah melakukan sebuah perubahan besar melalui kebijakan atau lewat parlemen atau lewat kepala daerah, ini sangat penting. Tapi nggak salah ya, Mas ya? Oh, tidak salah. Dalam konteks ini untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan. Nah, kalau misalnya nih ya. Saya katakanlah umur 30 tahun. Misalnya ya. Saya akan berinvestasi waktu, tenaga dan pemikiran saya terhadap persoalan ini. Mau investasi waktu 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Ya. Artinya kalau katakanlah 15 tahun, umur 45. Ketika saya melakukan ini dengan konsisten terus-menerus, kemudian ya konsisten lah, istiqomah. Kira-kira kalau secara komunikasi ini dilakukan terus-menerus dan sebagainya, kira-kira orang kenal. Kemudian ketika orang kenal, ketika kita memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dari apapun, anggota legislatif kayak calon kepala daerah kayak, kira-kira dengan jejak yang kita investasikan selama 15 tahun, kans untuk orang milih kira-kira tinggi apa? Bisa jadi tinggi. Dibandingkan misalnya gini, saya jalan pintas, saya bukan siapa-siapa, orang tidak kenal, kemudian karena saya kenal atau saya memiliki kesempatan untuk tadi mencalonkan, kemudian saya mencalonkan, tapi dia tidak dikenal. Dia akhirnya mempromosikan dirinya sebagai kecap nomor 1. Ya. Bikin baliho, umbul-umbul, sepanduk, kampanye ini dan itu. Kira-kira kosnya gede nggak? Oh iya, gede banget. Nah, inilah yang kemudian terjadi seperti itu. Kita lupa investasi kita itu selalu dengan materi. Materi duit. Ya karena gini Mas, gini. Pendekatannya tadi ya, ada yang bagi sebagian orang, saya sanggup nih investasi duit, sehingga udahlah mau maju 5 tahun ke depan, ntar aja menjelang. Tapi ada nih misal Mas Parno lah ya, contohnya Mas Parno aja lah biar nggak ada yang tersinggung kan. Iya. Mas Parno mau nyalon wali kota misal, nggak punya duit nih, yaudah investasinya tenaga, waktu, pemikiran dalam jangka waktu anggaplah 20 tahun gitu. Ya mungkin yang dipilih orang lain seperti itu mungkin yang besar. Sementara Mas Parno mungkin yang seperti ini. Ini kan sebenarnya gini, ini menjadi salah satu cara ya, bisa salah satu cara ya. mengakali
cost politik yang mahal. So buat WNB lovers yang kira-kira mau nyalon, dikasih cara sama Mas Parno. Tapi saya senang. Coba bayangkan kalau dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, banyak orang-orang muda yang gelisah terhadap isu ini, kemudian mereka secara komunikasi bersepakat, oh ya, kita investasi waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Setelah itu kita bersama-sama. Wah, keren Mas, keren. Jadi gini, tapi bener ya, dari ngomongin misal KPC nih, seandainya nih Mas, oke, aku nih pengen investasi di Ciliwung selama 15 tahun. Kamu Cisadane. Terus yang lain sungai mana, atau mungkin bukan sungai, tapi mungkin Di daratnya. Di daratnya. Iya. Di hutan misalnya atau apa. Wah, keren banget ya. Ada 5 calon, 6 calon, 7 calon, bahkan ngomongin lingkungan semua gitu. Bahkan Iya. anggota legislatif. Jadi sebenarnya nggak masalah ya Mas ya? Ya nggak masalah. Kalau ada orang yang misalnya nih anggota KPC, terus ternyata 10 tahun, 5 tahun kemudian nyalon, terus memanfaatkan jaringan, nggak masalah juga ya? Ya sepanjang ya. Iya. Mereka melakukan dengan sepenuh hati. Oke. Jadi karena sering ada beberapa kali orang yang memanfaatkan situasi dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terang. Oke. Karena ini adalah gerakan non partai politik. Jadi ya. ketika disusupi dengan partai politik, ya kemudian akhirnya rusak. Oh. Ketika misalnya saya akan investasi waktu lewat organisasi ini. Ketika saya mencalonkan, saya paling tidak saya mencoba untuk membuat tidak kemudian organisasi ini menjadi saya cemari dengan kiprah saya. Tapi paling tidak saya, teman-teman, terima kasih ya. Saya telah diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap organisasi ini. Karena saya ada gini, saya mencoba untuk menarik diri sementara waktu misalnya. Iya. Untuk berkontestasi dalam entah pilkada, entah legislatif gitu ya. Jadi sebenarnya jadi menarik ya. Ketika kita misal aktif di dunia sosial, di mungkin tadi ya, ini kebetulan di sungai gitu ya. Kemudian punya cita-cita di dunia politik, asalkan tadi ya sama-sama menguntungkan dalam tanda kutip. Artinya kan ini, secara komunikasi, setelah ini proses kemudian jalan selesai, orang itu bisa berkomunikasi, atau saya akan berkomunikasi. Bapak Ibu semuanya, saya bla 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 bla. Terima kasih telah menjadi bagian dari Bapak dan Ibu semuanya. Perjuangan selama ini dengan Bapak dan Ibu semua sungguh luar biasa. Ternyata kita perlu upaya-upaya lebih sangat serius. Untuk itu saya mohon dukungan. Saya akan melanjutkan perjuangan yang telah kita bangun selama ini melalui gedung parlemen misalnya. Menjadi calon kepala daerah misalnya. Untuk melanjutkan perjuangan ini. Jadi yang mau milih Mas Parno silakan ya. Nomornya nomor sekian, nanti bisa dihubungi di sini ya. Nomor 0 Mas. Tapi nggak apa-apa Mas. Tadi kenapa saya tanyakan sampai ke situ ya? Karena ya bagaimanapun namanya orang ya, mungkin awalnya oke lah nggak ada apa-apa ya, tapi mungkin akhirnya memanfaatkan. Tapi ya sepanjang itu baik buat Ciliwung, tidak mengotori organisasi, ya nggak ada masalah juga ya. Artinya itu ya. Etika dan hukum tidak ada yang dilanggar. Iya, sama sekali tidak ada yang dilanggar. Karena sejatinya tujuannya adalah kita memperjuangkan sebuah perubahan yang sangat mendasar bagi semua makhluk, tidak hanya manusia. Oke. Terus gini Mas, kalau melihat kita ngomong KPC dulu ya, karena kalau yang sungai lain mungkin ada gitu ya. Kalau di KPC Mas, ada nggak sih kayak semacam misalnya anggota itu ditulis ya bukan apa-apa, paling nggak kan, sebenarnya KPC ini relawannya sekian gitu. Ada Mas? Tidak. Sama sekali? Tidak. Paling grup WA ketika misalnya untuk menjadi salah satu platform komunikasi ketika misalnya ada kegiatan atau ada informasi terkait dengan Sungai Ciliwung dan seterusnya. Tapi kalau misalnya database, kami nggak punya. Memang nggak ada ya? Nah sekarang kalau misalnya yang mau ngumpul database itu siapa yang ngumpulin? Terus berarti nggak ada kantornya gitu ya? Ya kalau kantor mungkin numpang di salah satu kantor teman-teman yang juga ada di KPC.
yang kebetulan Oh. kerja di Bogor. Oh gitu. Ya apa tempat nongkrong lah ya, Tempat base camp lah ya. nongkrong. Bunyinya gitu ya. Tapi yang khusus nggak ada ya Mas? Oh ini kantor komunitas peduli Ciliwung nggak ada ya? Ada 2 kantor di Bogor. Ada. Ada satu kantor teman-teman di Rekam Nusantara Foundation, kemudian satu lagi di kantornya Forest Watch Indonesia. Yang kalau Forest Watch Indonesia yang di mana? Yang di Sempur, dua-duanya di Sempur Sempur. ya? Oh dua-duanya di Sempur. Artinya kalau misalnya ada yang mau ke sana, misalnya mau kaitannya ketemu dengan KPC, ya paling kalau memungkinkan ya janjian. Ah, supaya itu bisa ketemu. kalau KPC punya apa medsos IG, FB ada ya? Oh iya, jadi kalau di sosial media gitu ya, di X gitu ya, KPC Bogor. KPC Bogor. Kalau di X. Nanti di sini ya, nanti ada nih. Nanti. Kemudian, kemudian di Instagram Ah, itu di ejaan lama @ciliwoy. @ciliwoy. Oke. Kemudian di Facebook itu ada juga apa sih namanya, komunitas peduli Ciliwung. Tapi lagi-lagi itu yang misalnya nih sebagai admin dan lain sebagainya itu juga relawan ya. Relawan. Jadi tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang nyuruh. Misalnya mereka itu mengerjakan segala sesuatunya dengan kesadaran penuh. Aku tak buatin flyer ya, aku tak ngepost ya, aku tak kayak gitu. Oke. Jadi tidak ada kemudian misalnya saya nunjuk kamu begini ya, kamu begini. Oh. Ini tangan nggak boleh sampai jatuh. Oke. Terus kayak misal gini Mas, kan sebuah kegiatan, organisasi punya kegiatan, itu kan perlu pengaturan. Kan misalnya nih, oh ada koordinator nih, Oh iya, kalau koordinator ada. tetap ada. Tetap ada. Nah itu yang menentukan dari teman-teman milih, ini Mas Parno koordinator ini kayak gitu atau gimana? Jadi selama ini gini, ada satu orang koordinator. Kemudian di bawahnya adalah setiap individu silakan menempatkan diri di mana ada kekosongan isi. Oh. Misalnya mau ada acara bersih-bersih atau mulung sampah Ciliwung, ada yang secara inisiatif bikin flyer, ya sudah bikin. Siapa yang akan jadi narahubung? Oh sorry, koordinator ini per kegiatan atau di satu KPC? Satu KPC. Oh. Tapi implementasinya diserahkan kepada teman-teman. Oh. Teman-teman Secara sukarela secara benar-benar sukarela. Benar-benar sukarela. Jadi mau kegiatan di mana? Siapa yang menjadi narahubung? Saya gitu. Iya, Oh gitu. Oke. Jadi ini sangat cair. Jadi tidak, ya memang bisa jadi kita juga melihat ada plus, ada minusnya. Iya, Semua tidak bisa lepas dari itu. Tentu saja ketika memang secara organisasi, secara peran bisa jalan. Kemudian atas dasar kecintaan terhadap kota dan sungainya, mencintai dan konsen, silahkan. Oke. Kalau Mas Parno apa nih di KPC? Ya sama. Kalau saya di KPC juga volunteer atau relawan. Maksudnya bukan koordinator ya? Bukan. Oh. Koordinatornya adalah Kang Em. Jadi Oke. beliau yang kemudian menjadi koordinator kami secara komunitas. Oke. Ya, ya. Terus kegiatan yang dilakukan di KPC selain tentu ya yang bersih sungai lah itu saya kira pasti ya. Nah, ada yang sifatnya mungkin edukasi gitu ada nggak? oh iya. Jadi KPC awal itu bahkan gini, tidak hanya bersih-bersih sampah Sungai Ciliwung. Edukasi itu ada. Edukasi ke sekolah. Atau bahkan misalnya nyetel film. Maksudnya gimana? Nyetel film, katakanlah edukasi tentang lingkungan misalnya di lapangan bulu tangkis. Atau di lapangan, ketika itu ya awal-awal. Oke, iya. Bahkan ada juga misalnya susur sungai. Jadi ketika misalnya situasinya tidak memungkinkan atau memungkinkan dan memang direncanakan, misalnya susur sungai dari satu titik ke titik lain. Atau nyari biji-bijian, biji-biji tanaman. Oke. Nanti biji-biji tanaman itu disemai. Setelah tumbuh, tanam. Kemudian ditanam. Tanamnya ya di yang kira-kira memang memungkinkan tuh. Memungkinkan. Iya. Berarti macam-macam ya? Macam-macam. Itulah kenapa akhirnya ketika di model-model kayak gini itu, ketika orang bosan, di sini itu menjadi tidak bosan. Secara pribadi saya tidak bosan. Ya, jadi karena memang tidak ada tuntutan, wah ini harus program kerja gini tuh enggak ya. Oke. Nah, ini yang saya penasaran nih Mas. Organisasi, oke lah, awalnya mungkin voluntary gitu ya. Setelah ngumpul-ngumpul jadi besar, kemudian ada yang tertarik nih. Nih, kami ini dari perusahaan ada CSR, ada apa, ingin memberikan pendanaan ke KPC untuk kegiatan. Ya. Tentunya terkait sungai. Itu
mekanisme gimana itu Mas? Kalau ini kan nggak ada ketua, nggak ada bendahara, nggak ada gimana tuh? Nah, karena memang kalau secara organisasi, Komunitas Peduli Ciliwung kan bukan organisasi yang katakanlah misalnya secara kerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan legalitas, kan memang tidak ada. Tapi kalau misalnya dari sisi katakanlah misalnya saat ini setelah berjalan nih ngomongin kembali ke KPC tahun 2009 melakukan kegiatan voluntary, kemudian tahun 2018 Wali Kota Bogor ketika itu di Maria kemudian menandatangani atau menetapkan surat keputusan tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung Kota Bogor. Yang tugasnya adalah bagaimana secara program tim ini melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, kemudian edukasi sosialisasi pentingnya menjaga sungai, mengelola sampah, kemudian membersihkan sungai, kemudian mengingatkan warga yang kemudian masih membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Oke. Nah kemudian di proses yang berjalan kan akhirnya secara pribadi kami juga selalu menganalisa. Selain menganalisa problem juga kami mencoba untuk memantaskan diri. Kira-kira jaringan di kita apa yang punya? Kira-kira apa ya kalau misalnya secara kebutuhan organisasi atau kebutuhan program apa? Nah akhirnya tahun 2022 ada komitmen pemerintah Kota Bogor bersama WWF Indonesia dengan program pengurangan plastik atau dengan program plastik Smart Cities. Nah inilah sebuah kolaborasi. Artinya secara peran ada peran komunitas, ada peran kepala daerah, kemudian juga ada peran program kota, kemudian juga ada peran organisasi internasional. Nah bagaimana supaya organisasi ini juga bisa secara administrasi diterima. Kemudian ada lembaga yang kemudian misalnya menjadi penyelenggaraan atau penjamin secara administrasi. Jadi kalau secara komunitas ya mungkin ya tinggal teman-teman di komunitas organisasi mana yang bisa dipakai dan bisa diterima untuk keperluan-keperluan administrasi. Berarti namanya tetap organisasi itu, tapi yang pelaksananya adalah misal KPC. Tetap masih komitmen dengan bisa jadi organisasi tanpa bentuk gitu. Organisasi, tapi ada wujudnya. Ya. Tapi nggak ada juga gitu di bolak-balik. Ya, makanya yang terpenting bahwa tujuan bersamanya adalah positif untuk bagaimana ya mencintai sungai. Ya. Jadi juga ada gini, ketika kita kan pasti juga akan banyak nanya, dan ini juga sering kami dengar dan ini sering juga kami sampaikan. Kita tuh bersihin sungai ini di satu titik ini sampai kapan? Kita bersihin besok kotor lagi. Kita bersihin besok kotor lagi. Jadi ada kegelisahan itu selalu muter terus. Jadi memang akhirnya harus ada upaya yang integrasi. Sungainya dibersihkan, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga disadarkan. Kita minta pemerintah juga untuk memfasilitasi layanan. Oke. Kemudian pemerintah daerah di bagian atas juga harus sama. Nah memang ini menjadi agak sedikit rumit lagi nih. Kita berbicara lebih luas karena 120 km Sungai Ciliwung dari Hulu Hilir, kemudian Kota Bogor hanya 15 km. Oke. Sementara di bagian atas itu juga complicated. Sangat. Kemudian di bagian Kota Bogor, kita kan ketika berbicara sungai kan kita tidak hanya bicara satu jalur utamanya saja. Iya. Tapi di situ kan ada anak-anak sungai, ada cucu-cucu sungai. Iya, betul. Ketika cucu-cucu sungai atau anak-anak sungai itu melewati pemukiman padat dengan tata kelola sampah buruk, dipastikan berkontribusi besar terhadap sampah yang masuk ke Sungai Ciliwung, sampah padat. Pasti maupun limbah cair. Dipastikan. Nah, gini Mas. Gak tahu ya, Mas Parno mau jawab apa enggak, ini terserah ya. Mas Parno kan menjadi pegiat lingkungan. Dalam hal ini ngurus Sungai Ciliwung dengan rekan-rekan di KPC. Mas Parno dapatnya apa sih, Mas? Yang jelas mungkin kalau dari sisi materi, jangan kita berharap. Kita akan berharap materi itu kan. Iya. Tapi mungkin kalau rasa gitu ya. Iya. Rasa kita seperti tidak terbayarkan dengan nilai apa. Kepuasan. Karena secara waktu gitu ya, secara tenaga kita dapat melakukan ini semua dengan penuh sukacita. Jadi
tidak ada yang ya memang kalau secara program pasti ada target. Iya. Tapi sejak pengerjaannya ini sangat fleksibel. Iya. Sepanjang kemudian tanggung jawabnya itu terpenuhi. Sudah. Ya. Tapi gini Mas Parno masih bekerja juga di LSM Lingkungan tadi? Oh, sudah tidak. Tapi ketika saya agak loncat lagi ke depan. Jadi ketika setelah tahun 2013 saya bekerja di Jakarta sampai tahun 2019. Ketika saya bekerja di Jakarta, ini saya masih tinggal di Bogor ya. Iya. Kemudian saya juga memiliki kesempatan untuk keliling Indonesia. Kemudian juga saya pernah beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang saya lihat ketika keliling Indonesia atau saya bertugas di salah satu kota di Indonesia adalah saya ingin melihat sungai. Oke. Ketika juga melakukan proses perjalanan ke luar negeri, saya juga ingin melihat sungai. Sorry, itu pada saat yang kerja di Jakarta itu, perjalanan itu. Tapi proses kerja di tahun 2013 sampai tahun 2019. Setelah itu udah. Nah, ada momentum di mana saya juga mulai gelisahnya memuncak. Ketika kenapa sungai-sungai di Indonesia yang saya jumpai selalu kondisi kayak gini. Tapi ketika sungai di negara-negara lain yang beberapa kali saya kunjungi, sungainya keren-keren. Oke. Saya menemui persimpangan jalan. Saya belok kiri, belok kanan, terus. Terus apa yang dilakukan akhirnya? Saya ambil keputusan dan saya minta izin. Saya resign dan alasan saya adalah saya akan melakukan upaya-upaya pembelaan terhadap sungai. Nah, ini saya ditahan sampai 3 kali. Tidak boleh. Tapi memaksa tetap. Akhirnya saya diizinkan. Resign. Cuman pertanyaan gini Mas, ya terserah mau dijawab apa enggak ini. Terus dapat duitnya dari mana nih Mas Parno? Kalau sehari-hari ngurusin sungai nih, padahal ini kan jelas nggak ada organisasi kan, ya nggak ada duitnya dong. Dari mana dapat duit? Oke, jadi di Kota Bogor setelah ada tim satuan tugas naturalisasi Sungai Ciliwung, itu hanya 2. Yang pertama adalah secara egalitas ada payung hukum, itu yang pertama. Oke. Ketika menjalankan program harus ada komitmen, dukungan anggaran. Oke. Dari APBD Kota Bogor. Saya menjadi salah satu anggota tim satuan tugas naturalisasi Sungai Ciliwung. Oke. Yang dibayar menggunakan dana APBD. Jadi saya berhutang budi kepada masyarakat Kota Bogor yang membayar pajak. Jadi kalau bisa dibilang cinta ke Bogor tambah besar. Tambah besar. Iya, betul. Iya, karena kalau dulu kan ngomong gini, pendatang gitu loh. Terus kemudian sungai dibersihin. Sekarang Mas Parno merasakan uang dari masyarakat di Kota Bogor. Ya seperti itu. Saya itu dibayar oleh warga Kota Bogor untuk menjadi salah satu anggota tim yang melakukan upaya-upaya pemulihan sungai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak cinta ke Bogor ya. Tambah cinta. Tapi mungkin gini Mas, ya namanya orang ngomong kan suka-suka dia. Oh iya gini. Pantesan aja seneng nih ngurus sungai, ternyata itu yang dipinginin. Oh, tapi gini. Gimana Mas? Saya mau nanya, emang honornya berapa? Nah, gitu. Dari tadi itu nunggu-nunggu kok ini udah ditanya-tanya. Kan nggak enak juga kita ngomongin honor. Yaudah, berapa? Ini akan asas keterbukaan informasi. Iya, berapa? Anggota tim satuan tugas naturalisasi Sungai Ciliwung dibayar sebulan itu honornya 2,5 juta. Oke, 2,5 juta. Apakah itu cukup? Sudah, kita berserah diri. Kalau nggak cukup, gimana caranya mencukup? Ya. Allah itu kan maha kaya. Ya. Tuhan itu maha kaya. Coba, mungkin hitung-hitungan matematika dengan rumus apapun nggak ketemu. Tapi gini, sekalian kalau ada yang mau terus yang Mas Parno sekalian deh udah ngomong angka nih ya. Iya. Ya, bodoh ya, terserah ya. Iya. Ya, tapi ya saya nggak berani nanya tadi. Yang penting kan intinya udah kerja ngurus sungai, bla 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 bla. Terus duit dari mana? Kan ya kita tahu lah namanya orang rumah tangga kan ya kan, anak, istri, sekolah, makan dan lain-lain kan harus dipikirin dong. Kan gitulah. Itu betul Mas. Karena awal-awal saya melakukan ini, sebelum keputusan itu saya diskusi. Kemudian keluarga merelakan, walaupun mungkin dengan berat hati. Sampai akhirnya kemudian keluarga, mertua, kemudian ipar, kemudian ibu, kemudian juga adik-adik saya. Ya sama pertanyaannya. Emang kamu dapat apa?
Ini sangat manusiawi. Iya. Di zaman sekarang. Iya. Karena bisa bahkan anak saya itu bertanya ke saya, ayah, dulu ketika ayah kerja, kehidupan ekonomi kita tidak sampai seperti ini ya. Anak saya yang paling gede itu bilang, anak saya namanya Saiful Alam, Mas Iqbal kasihan sama mama ya. Hanya kayak gitu mas. Saya mencoba untuk menyelami kegelisahan dia. Dan saya mencoba akhirnya menghela nafas. Mas, maaf ya. Tapi bisa jadi apa yang ayah sampaikan ke kalian itu sulit untuk dipahami. Dan bisa jadi kalian semua akan paham setelah suatu saat nanti ayah tiada. Wih, ngeri. Ya, tapi yang jelas memang pilihan ya. Panggilan jiwa. Dan itu semuanya ada konsekuensi. Mas, buat generasi muda nih, apa yang bisa Mas Parno mungkin sampaikan, Mas apa ceritakan atau apalah bahasanya? Ya kaitan dengan sungai nih, terutama yang generasi muda yang mungkin tinggal di kota-kota besar termasuk Bogor. Gimana Mas? Saya mungkin titip pesan kepada teman-teman yang muda bahwa kalau yang tua? Yang tua mungkin juga juga. Artinya kalau saya mencoba di konteks ini saya mewakili generasi kami gitu ya. Kepada kaum muda kami minta maaf. Karena ternyata upaya yang kami lakukan tidak sebanding dengan problem yang selama ini terjadi. Jadi kami mohon maaf kalau ternyata apa yang kami nikmati selama ini kemudian bisa jadi berlebihan. Oke. Berarti lebih memilih berbuat terus sambil bisa berharap atau hanya menunggu apa yang akan terjadi gitu ya. Ya. Jadi kalau dari generasi muda nih mau gabung di KPC gimana Mas? Silahkan bergabung. Boleh ya? Boleh, sangat boleh. Datang aja langsung. Datang saja. Gak usah ngomong Mas Parno, Pak D, boleh nggak? Tinggal datang nanti kalau ada informasi misalnya bersih-bersih kapan, di mana, jam berapa, silakan datang. Dan tidak juga harus ke sana. Teman-teman ketika paham esensi dari apa yang coba kita perjuangkan, misalnya dari rumah masing-masing coba pilah sampah dengan baik. Oke. Dikelola dengan baik. Jangan lagi dibuang ke pinggir sungai, jangan lagi dibuang ke kebun kemudian dibakar. Ingat, dibakar juga jadi masalah, dibuang ke sungai jadi masalah. Yang menjadi masalah kalau kita memang selama ini melakukan sampah itu dengan tidak baik dan benar. Tapi ketika dilakukan dengan baik dan benar, dipilah, kemudian ditreatment sesuai dengan karakter jenis sampahnya, itu yang mulai dari diri sendiri dan dari yang terkecil. Oke. Sebelum ditutup. Ya. Udah mau selesai? Mau selesai apa enggak nih? Kayaknya jam 7 masih lama, Mas. Masih lama ya? Ya. Gini, sebenarnya ini kan kalau kita Tunggu. Sebelum di closing ada apa, Mas? Ayo udah deh, silakan. Boleh. Boleh, aman. Makasih. Oke, siap. Seruputnya dong. Mas, hadirnya segelas secangkir kopi ini. Karena ada air kan? Oh iya. Oke. Ntar. Masalah air ntar. Sabar dulu masalah air. Nanti saya ingin ada quote nih dari Mas Parno ntar. Buat closing statement. Iya kan? Oke. Harus ntar dulu, harus ada closing dulu nih. Closingnya biar kita enak. Kira-kira closing yang apa ya? Apa sih bahasanya? Apa sih yang bisa? Sebelum clear-nya ditutup. Iya, sebelum ditutup harus ada closing tapi yang bagus ya, Mas ya. Ditutup langsung tiba-tiba blackout. Langsung hitam. Oh, jangan. Ini gantung ya. Gimana nih? Langsung closing statement ya. Saya mau quotes yang bagus nih, Mas. Tentang entah sungai, tentang air atau apa itu. Ada nggak, Mas? Saya coba pinjem quote-nya Eric Weiner. Mungkin kita baru akan sadar. Ya. Setelah pohon terakhir yang kita tebang. Setelah ikan terakhir yang kita tangkap. Setelah segelas kopi kita minum yang terakhir. Iya. Seruputnya.
ternyata uang yang kita miliki tidak bisa kita makan. Oke. Wow ya. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana ya. Mudah-mudahan. Dan tidak akan pernah terjadi. Mudah-mudahan. Ya, itu dan kita berharap itu hanya sebuah kekhawatiran dari seorang Eric Wener. Ya. Terima kasih Mas Suparno Jumar. Terima kasih juga. Alias Pak D. Terima kasih. Ya. Benar-benar. Jadi gini, yang pasti bahwa podcast ini kami harapkan sebagai pembuka jalan bagi para generasi muda, One Way Lovers yang ingin berkontribusi terhadap lingkungan, entah sungai, entah apapun, silahkan. Ya, dimulai dari diri sendiri dan lakukan. Jangan cuma ngomong. Dilakukan dari kapan? Dari sekarang. Makanya podcastnya nggak usah lama-lama. Udah cukup. Terus berikutnya apa? Ke sungai. Ke sungai. Kita berbuat. Oke, One Way Lovers, kita nantikan. Mudah-mudahan kita sempat nanti main-main ke KPC sama Mas Parno, kita bikin liputan tentang sungai. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya Mas ya. Oke, One Way Lovers, kita tutup episode kali ini. Biasa UNB. Apa tuh? Apa itu UNB? Universitas Nusa Bangsa. Universitas Nusa Bangsa. Tagline-nya apa? Nusa Bangsa Solusi.